Let's go to Thailand now, which has become the first country in Asia to legalise the growing and possession of marijuana. Although smoking it in public is still banned, growers will have to register with the government, and when marijuana is offered in food or drink, its strength will have to be limited. Oke, selamat datang lagi guys bersama saya di konten kali ini ya. Bersama saya Aldo ya. Dan di video kali ini gue tuh mau ngebahas soal negara Thailand lagi, karena seru Thailand itu ya. Dan kalau kemarin gue sempat ngebahas tentang rajanya dan juga soal SEA Games kemarin. Nah kali ini gue tuh mau ngebahas soal marijuana alias ganja yang udah legal dari pertengahan tahun lalu di Thailand. Tapi ternyata memang legalisasi ganja di Thailand ini itu juga memancing cukup banyak perdebatan yang cukup kompleks sebenarnya di sana walaupun udah legal. Dari sisi yang ngedukung banget dan juga dari sisi yang anti banget. Nah gimana pembahasannya? Mari kita bahas. Silahkan like, share, dan subscribe. Udah, let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke. Kita bahas legalisasi ganja di Thailand. Di sini gue bakal bahas dari kondisi awal hukum Thailand soal ganja sebelum dia legal ya. Jadi Thailand itu sebenarnya tuh cukup ketat lah soal perobat-obatan, dan buat jelasnya bakal gue liatin nih di layar ya. Kalian bisa pause kalau misalnya mau baca jelasnya. Dan kayak yang kalian lihat di layar barusan, ganja tuh juga termasuk salah satu obat-obatan yang sebenarnya nggak boleh dipakai, dan hukumannya itu bisa bikin pemakainya itu masuk penjara antara 1 sampai 5 tahun. Dan juga bisa kena denda sampai 1 juta baht. Yang kalau misalnya kita konversikan itu sekitar 430 jutaan lah kira-kira. Jadi lumayan lah ya. Bisa bikin ladang ganja sebenarnya. Nah, tapi di bulan Juni tahun 2022, Thailand tuh tiba-tiba ngambil keputusan yang super disruptif gitu buat ukuran negara di Asia Tenggara. Karena memang di Juni kemarin mereka itu tuh mutusin buat ngeluarin ganja dari list narkotika terlarang dan mendekriminalisasi penanaman sama perjualbelian ganja di seluruh Thailand. Yang tujuan utamanya itu buat keperluan medis sama kuliner katanya. Dan narapidana yang ditangkap karena ganja juga semuanya dibebasin di hari itu juga. Jadi kayak pesta rakyat ya. Jadi sekitar 3.000 lebih napi itu bebas di hari yang sama di Juni tahun lalu. Ini sebenarnya kayak napi-napi kena prank gitu ya. Selama ini ditangkap ternyata bebas gitu kan. Dan salah satu yang punya andil terbesar dalam legalisasi ini adalah partai Bumhjatai yang dipimpin sama Anutin Charnvirakul, yang menjabat jadi wakil Perdana Menteri Thailand dan merangkap jabatan juga sebagai Menteri Kesehatan di sana. Dan sebenarnya ganja itu tuh udah bisa dibilang legal sejak tahun 2018. Tapi memang legalisasinya itu sangat diatur dan sekedar dipakai buat keperluan medis doang. Dan di tahun 2022 kemarin barulah itu semua bagian tanaman ganja itu akhirnya jadi komoditas yang legal di Thailand. Jadi dari mulai batangnya, daunnya, bunganya itu semua boleh diperjualbelikan dan boleh dibawa-bawa sama orang tanpa kena sanksi. Yang walaupun kalau produknya itu berupa ekstrak dan punya kadar THC lebih dari 0,2%, bakal tetap dianggap ilegal juga. Dan buat yang nggak tahu THC, intinya ini zat yang bikin orang bisa nge-high kalau lagi ngonsumsi ganja. Karena gue kan juga nggak pernah pakai ganja, ya kan, jadi nggak tahu juga. Yang penting pasti enak katanya. Dan kalau dari pihak yang ngelegalin sebagai wakil Perdana Menteri, Menteri Kesehatan, dan juga ketua partai yang sekarang itu jadi ketua terbesar di koalisinya, Anutin itu bisa dibilang punya kekuatan yang gede banget di Thailand. Makanya dia bisa dengan seberani itu untuk mengambil keputusan semengganggu ini. Karena kalau kalian nggak tahu, dia ini tuh emang bisnismen yang super kaya banget. Yang bahkan doi juga kalau dinas kemana-mana itu pergi pakai pesawat jet pribadi gitu ya. Makanya gak heran kalau dia tuh juga dengan berani bilang kalau ganja ini memang adalah komoditas yang punya banyak manfaat kalau dipergunakan dengan baik dan benar. Dan dari penelitian yang ada pun, ganja kan memang bisa dipakai buat treatment berbagai penyakit. Tapi yang pecah dari ini orang sebenarnya adalah statement lanjutannya yang bilang kalau ganja juga bisa jadi komoditas yang menguntungkan negara dan petani ganja dari sisi ekonomi. Yang menurut gue cukup antik buat seorang Menteri Kesehatan ngomongin aspek ekonomi dari tanaman yang katanya itu tujuannya intinya buat keperluan medis. Selain itu, ini orang ngasih informasi dan edukasi soal legalisasi ganja di media nasional. Dan di sana dia itu masak sambil makan makanan tradisional Thailand yang emang secara tradisional itu adalah salah satu bahan dasarnya ya adalah daun ganja. Walaupun bisa dibilang gak salah juga sebenarnya, tapi emang kelakuannya dia ini bisa dibilang jadi bahan serangan dari partai Pheu Thai
yang kebetulan adalah oposisi dari partainya si Anutin ini. Karena memang ketua dari partai Piutai ini adalah Chonlanan Srikhao, ya, yang kemungkinan besar itu bisa maju jadi Perdana Menteri di pemilu Thailand yang sekarang. Makanya dengan kelakuan yang antik dari si Anutin, melegalisasi ganja, bilang petani pada bisa kaya dari sini, ya sebenarnya emang juga beneran pasti bisa kaya sih dari sini. Ya intinya partai oposisi itu nge-counter dia dengan bilang kalau mereka semua cuma support penggunaan ganja buat keperluan medis. Dan menurut mereka penggunaan ganja dengan tujuan rekreasi itu terlalu gede resiko kesehatannya dibandingkan manfaat yang masyarakat luas bisa dapetin. Jadi lebih baik tetap dimasukin ke daftar narkotika lagi untuk khusus yang entertainment-entertainmentan. Jadi emang cuma bisa legal untuk keperluan medis saja. Dan selain resiko kesehatan yang menurut partai oposisi itu tinggi kalau dipakai untuk tujuan rekreasi, anggota Piutai lain yang bernama Shreta Tavisin juga bilang, pihak oposisi itu ngalamin sendiri kalau nggak sedikit masyarakat yang nggak setuju sama legalisasi ganja yang semena-mena kayak gini. Karena memang menurut pengalaman mereka, anak-anak kecil itu bisa dengan sangat mudah jadi ikut-ikutan ngeganja dan kena dampak buruk dari legalisasi ganja ini yang mungkin masih terlalu prematur. Dan kalau kalian mungkin nanya, kok anak kecil bisa kena dampaknya dengan mudah? Ya karena memang regulasi ganja di Thailand sampai saat ini tuh benar-benar tidak jelas. Dari yang katanya cuma boleh di tempat private dan kalau ngelanggar bisa dikenain denda, pada kenyataannya di jalanan, di kafe, di coffee shop, di pasar, di dalam gorong-gorong, di got, semuanya pada jual beli dan make ganja. Selain itu, campuran ganja di produk makanan atau minuman juga nggak jelas penerapan regulasinya. Dan yang paling pecah itu juga adalah dosis maksimalnya yang juga tidak ada. Dan aturan mereka yang jelas itu cuma soal larangan ke orang di bawah 20 tahun, ibu hamil dan juga ibu menyusui. Yang lain tidak ada aturannya. Jadi memang bisa dibilang perubahan ini tuh mungkin bagus dari sisi medis dan juga ekonomi negara karena growing juga melalui penjualan ganja untuk keperluan medis. Tapi secara sosial peraturan dan regulasi mereka yang ngatur soal konsumsi ganja ini tuh benar-benar prematur dan bisa dibilang transisi dari ilegal ke legalnya itu tidak ada sosialisasinya alias kecepatan. Dan ditambah lagi dengan gak adanya dosis harian maksimal itu juga bikin warga lokal dan turis asing itu bisa dibilang keenakan dan ini juga ngerembet ke persepsi masyarakat yang menolak legalisasi ganja ini. Akhirnya orang semua ke Thailand cuma buat ngeganja kan itu deket banget sama Indonesia dan nggak ada batasannya, lu bisa jadi bandar lu di sana lu kalau bisa nanam yang luar biasa bagus gitu kan. Dan karena selain regulasi dan peraturannya itu bisa dikatakan tidak jelas dari kaum oposisi, edukasi terhadap ganja ini juga sangat minim sebenarnya dan cukup ngebingungin para orang tua dan juga guru-guru di Thailand. Kenapa membingungkan? Ya jawabannya itu sekali lagi karena perubahannya terlalu cepat dan gak ada secara jelas atau misalnya saklek gitu. Gimana harusnya sekolah itu ngejelasin dan ngedukasi murid-murid yang masih labil supaya tahu dan mengerti. Kalau barang ini tuh dijual bebas buat yang sebenarnya sudah cukup umur. Tapi tetap harus sadar juga kalau misalnya memang tidak baik kalau dipakai berlebihan. Dan belum ada sosialisasinya juga. Dan yang paling jadi kesulitan itu ya cara ngasih taunya supaya tidak berlebihannya itu. Karena memang legal secara hukum gitu. Jadi gimana gitu ya disuruh batasin tapi legal juga. Karena memang tidak ada regulasi jelas dan juga nggak ada pedoman di kurikulum pendidikan soal hal ini. Jadi cuma bisa dijelaskan secara informal dari mulut guru doang. Kagak ada bukunya gitu. Dan makanya daripada pusing dan kesulitan buat mengedukasi soal ganja ini, akhirnya di Thailand itu jadi banyak sekolah yang ngelakuin edukasi dengan pendekatan yang menolak gerakan legalisasi ganja ini. Karena menurut guru-guru ini terlalu prematur. Jadi dari mulai SD itu mereka udah ngasih tahu ke anak-anak kalau ganja itu baiknya ditolak, jangan dipakai dan jangan diterima. Yang bahkan sampai ada lagu buat anak-anak pada nyanyiin yang liriknya itu ya nolak ganja gitu. Dan alasan lain yang bikin orang tua nolak legalisasi ganja ini juga salah satunya karena produk makanan kayak brownies dan permen ganja itu bisa didapetin dengan gampang banget. Dan kalau ada yang gak sengaja kecampur atau dikasih label khusus, takutnya itu bisa bikin gak sengaja kekonsumsi juga sama anak-anak di bawah umur yang emang belum seharusnya konsumsi ganja. Lu bayangin kalau anak SD lagi ngitung matematika sambil ngefly, lu gimana coba 1 tambah 1 bisa 16 Pak maksud gua. Dan ya gua sendiri sih sebenarnya belum pernah ke Thailand juga ya setelah ganja legal di sana, tapi beberapa teman gua ada yang ke sana juga menceritakan seberapa serunya gitu di sana ya. Tapi dari footage video yang gua lihat, dispensaris sama yang dagang ganja dengan bentuk apapun di Thailand itu sebenarnya udah banyak banget gitu. Yang makanya hal ini juga bikin lebih dari 1.000 dokter bikin petisi buat ngehold dulu legalisasi ini untuk keperluan hiburan gitu ya sampai adanya regulasi dan sosialisasi yang jelas tentunya. Karena masyarakatnya tuh belum terlalu mecer untuk pakai ganja seberantakan itu gitu, belum kayak Belanda gitu. Tapi memang balik lagi, kalau tadi yang gue bahas itu mungkin dari sudut pandang sosial politik yang mayoritasnya itu oposisi alias nolak gitu ya. Karena oposisi kan harus nolak memang kan. Dan dari sisi lain kayak petani ganja dan pemilik dispensaris yang gede-gede itu sebenarnya
jauh berbeda feedbacknya dari kaum oposisi. Karena ya emang kalau udah tahu cara yang bener buat ngelakuin bisnis ganja ini, untungnya itu gede banget men. Dan bahkan salah satu contoh petani yang bisa terbilang sukses juga pernah diliput sama ABC Australia. Dan orangnya itu adalah Jomquan Nirundorn sama Jomsuda Nirundorn. Dua cewek ini tuh kakak adik yang awalnya adalah petani melon Jepang. Tapi pivot jadi petani ganja dengan modal total $80.000 buat bikin ladang indoor. Dan juga biaya operasional lain-lain. Dan dengan modal $80.000 alias hampir 1M. Mereka tuh sebenarnya gagal di 2 batch awal. Tapi bisa berhasil BEP di waktu sekitar 1 tahunan doang. Jadi emang gila banget keuntungan dari tanaman ganja ini. Udah gagal aja masih bisa BEP dalam tempo 1 tahunan. Karena dari hasil melon Jepang yang tadinya mereka kerjain, mereka itu bisa untung sekitar $20 per 1 meter persegi. Tapi dari ganja, mereka itu bisa untung hampir $1.000. 50 kali dari total keuntungan jualan buah melon Jepang gitu ya. Dan dispensaries yang ada juga nguntungin banget. Apalagi kalau di Bangkok itu kan terkenal sama street shopnya ya. Dan dengan adanya dispensaries di ruko-ruko jalanan kayak sekarang, komoditas yang ada itu jadi gak cuma makanan ataupun minuman doang. Tapi ganja juga jadi termasuk barang jualan yang nguntungin banget di pinggir jalan. Dan gak cuma itu doang, kafe-kafe kelas atas yang ngejual ganja juga jadi tujuan baru para turis asing. Dan jumlah pengunjungnya juga nambah secara drastis karena lu bisa terbang bersama-sama di sana. Bahkan salah satu ekspat asal Inggris yang punya kafe di daerah Koh Samui itu juga cukup diuntungkan banget sama legalisasi ganja yang prematur ini. Yang bahkan kata dia excitement dari turis di sana itu gak pernah segila ini di 10 tahun terakhir. Yang ini juga bikin Thailand akhirnya dijulukin sebagai Asian Amsterdam. Nah tapi tetap aja, dari sisi petani yang kata Menkes Thailand bakal diuntungin sama legalisasi ganja ini, kenyataannya nggak semuanya bisa pivot buat jadi petani ganja yang sukses. Karena buat petani yang nggak punya capital alias modal gede dan emang duit sehari-harinya juga udah sekedar cukup buat makan doang, ya jelas kagak bisa pivot juga. Karena kayak yang gue omongin di kasusnya si Jomquan dan Jomsuda aja, mereka itu tuh butuh $80.000. Yang kalau dirupiahin tuh mau 1,2 miliar. Dan buat orang-orang yang modalnya tidak gede, jelas mereka nggak mau buat ngambil resiko segede gitu buat gambling ke industri yang baru dan mungkin mereka belum ngerti. Terutama karena resiko gagal panen akibat tanah yang mungkin nggak cocok. Itu tentunya bikin juga para petani-petani pas-pasan ini nggak berani ke sana. Tapi kayak yang gue bilang di intro, isu ganja di Thailand ini tuh cukup kompleks dan titik tengahnya tuh masih mengawang-awang. Terutama yang dikonsumsi buat kebutuhan hiburan dan rekreasional ini. Dan sampai di sini pun masih bisa gue putar balik lagi ke para penjual produk ganja yang berhasil tadi. Karena memang nasib mereka ini masih belum pasti dan gak bisa gegabah juga dalam ekspansi bisnis mereka. Karena kayak yang gue bahas soal politik tadi, partai oposisi tuh masih kekeh buat menghilangkan tujuan rekreasi ganja dan balik masukin ganja ke daftar narkotika. Dan bisa ditangkap kalau cuman kebutuhan untuk senang-senang. Dan kalau sampai ini kejadian, itu perusahaan yang udah gede-gede banget skalanya untuk jual ganja dan udah ngebuka lapangan kerjaan segede-gedenya untuk urusan ganja, ya pasti hancur juga kalau memang akhirnya peraturannya itu dibalikin jadi ilegal lagi kayak dulu sama kaum oposisi yang mungkin nanti terpilih misalnya jadi Perdana Menteri Thailand. Jadi memang karena semua ini tuh kejadiannya terlalu cepat tanpa sosialisasi yang jelas dari segala aspek sosial, politik, ekonomi dan lain-lain yang tentunya belum siap banget, masyarakatnya juga belum siap banget dan malah beresiko juga sebenarnya buat para penggiat industrinya dari mulai yang kecil sampai gede karena bisa tiba-tiba aja berubah. Duit mereka yang tadinya banyak bisa tiba-tiba tidak ada lagi. Dan di luar masyarakat dan pemerintah Thailand, pandangan internasional soal ini juga sebenarnya cukup diverse. Karena dari riset sederhana yang gue buat di video ini aja sebenarnya jadi media bias banget. Karena kayak CNA Insider yang asalnya dari Singapura, itu bisa kalian lihat dan tangkap. Kalau mereka tuh condong ke menolak ini legalisasi karena dari sumber yang mereka ambil pun, dokter dan partai oposisi yang gak setuju sama tujuan rekreasi ganja ini. Jadi emang mereka gak setuju. Sedangkan dari ABC Australia, pandangan mereka tuh lebih ngedukung dan lebih banyak ngambil sumber dari penggiat industrinya. Dan bahkan nge-interview langsung Menkes Thailand di dalam jet pribadinya doi. Jadi tergantung perspektif yang diambil sama masing-masing media aja sih. Soal mana yang setuju dan mana yang tidak setuju dan industri mana yang mereka ambil sudut pandangnya. Jadi ya memang rumit lah persoalan perganja-ganjaan ini guys ya. Apalagi kalau kata editor saya soal ganja, saya juga tidak tahu ganja yang mana. Tapi memang intinya adalah legalisasi ganja di Thailand ini sebenarnya disruptif banget ya, mengguncang Southeast Asia tuh ya. Karena memang jadi yang pertama kali juga di Asia Tenggara aja bisa terbang dan nge-fly di Thailand ya. Kalau di seluruh Asia sih harusnya udah ada beberapa ya, yang salah satunya itu beberapa daerah di Jepang udah bisa dijual juga ganja ya, bisa nge-fly lu di Osaka ya. Dan kalau di Thailand lu bisa nge-fly jadi lu semakin nggak tahu juga kalau misalnya lu ketemu Shimel ternyata
Pas lo lihat nih dia nih telanjang nih kan, wah nggak ada gitu. Padahal bangun-bangun ada. Jadi ganjanya terlalu bagus gitu. Tapi itulah dia ya, karena banyak banget sekarang orang Indonesia yang ke Thailand hanya untuk terbang dan nge-fly, karena memang gue akui ya, salah satu negara dengan hiburan terbaik di Asia Tenggara, ya Thailand Jack. Karena gue ke Thailand, gue lihat segang isinya ya. Waduh, apa ya, pemuas nafsu tujuan neraka. Nah itu tuh, menurut gue pemilihan kata yang cukup tepat ya. Karena female di sana sama cewek benerannya juga nggak bisa dibedain. Itu aja kita lagi dalam kondisi nggak nge-fly guys. Gimana kalau lu nge-fly ya? Ini akan terjadi compang-camping hubungan nih namanya ya. Tapi itulah dia Thailand. Kita akan lihat ke depannya seperti apa. Apakah Indonesia suatu saat akan menyusul? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti negara kita kalau Thailand aja belum siap, tentunya negara kita jauh belum lebih siap lagi. Karena lu bisa lihat banyak itu yang di stasiun Duku Atas itu kalau bisa legalisasi ganja, hancur pasti itu ya. Bisa hancur banget dah itu pasti daerah situ. Jadi bisa yang nggak ngantor, tiba-tiba yang ngantor anak-anak Duku Atas ngantor ke masuk ke gedung-gedung ya guys ya. Jadi kita ngeliat aja prosesnya seperti apa. Karena gue yakin lah dari Thailand ini akan masuk lah ke beberapa negara-negara tetangga kita gitu. Mungkin kayak Malaysia mungkin gitu ya. Kayak Vietnam gitu. Gue rasa negara kita emang cocok banget buat yang namanya menanam ganja. Karena ganja kualitas kita tuh bagus-bagus. Anjir gue kok so tau kayak gue pemakai ya. Enggak guys, saya tidak pakai guys ya. Jadi sampai jumpa semuanya. Kalau kalian suka video kali ini silahkan like, share, subscribe. Follow gue di @rivaldo1. So kalau misalnya kalian mau kasih gue referensi hal menarik yang bisa gue bahas. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.